Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Pendeta Umang Lain, Gembala Sidang Gereja Kemah Injil Indonesia Jembatan Katung Sendawa, mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita. Hari ini saya mengajak kita semua dimanapun kita berada, seluruh jemaat Tuhan yang ada di Jembatan Katung Sendawa. Kapasitas gereja kita bisa menampung karena kita sudah atur jarak sesuai protokol kesehatan, tidak usah ragu. Tetapi bagi yang kurang sehat, yang sakit, bahkan yang mengikuti pernah ikut swab atau rapid, kalau reaktif silakan bertahan di rumah dan isolasi mandiri di rumah dan tetap ikut ibadah. Jangan sampai tidak beribadah, karena beribadah adalah kebutuhan dasar, kebutuhan primer kita, yaitu keselamatan kepada Yesus. Mari kita menyembah Dia, agungkan Tuhan bersama-sama. Hari ini kita tetap memuji Tuhan. Mari kita menyembah Dia, agungkan Dia. Pusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup. Baiklah saudara, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita masuk ke hadirat Tuhan, mendekat kepadanya, kepada Tuhan yang sungguh indah. Bukan hanya Dia yang indah, pikirkan kita indah.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas hari ini. Mari kita tinggalkan semua hal-hal yang merintangi hidup kita, beban dan perasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita arahkan hati kita untuk tertuju kepada Tuhan saja, agar kita dapat menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah kami umat-umat ketebus-Mu yang saat ini siap menyembah Engkau. Kami mohon urapan dan kuasa Tuhan mengurapi kami semua, agar kami dapat menyembah Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Saudara-saudara yang ada di rumah, yang di tempat di mana saja yang mengikuti ibadah ini, bahkan yang ada di dalam ruangan gereja ini, marilah kita arahkan hati kita, sembahlah Dia, agungkanlah Dia. Bapa, di dalam nama Yesus, semua hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan hari ini, urapi dengan kuasa-Mu, agar mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian juga semua fasilitas yang kami gunakan, Tuhan memberkatinya agar boleh menjadi alat di tangan Tuhan juga. Memberkati hamba yang akan menyampaikan firman juga. Semua kami dikuatkan, disegarkan lewat ibadah. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan sembahlah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dalam ibadah ini. Dengan otoritas Allah yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal, Allah yang kudus itu, hamba mohon turunlah berkat dan rahmat Tuhan atas kita sekalian di dalam ibadah ini, sebab hamba menghabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ruang firman Tuhan. Mari segenap jemaat Tuhan kita mempersiapkan hati kita untuk mengejar hadir Tuhan. Bagaimana saat ruang firman Tuhan ini kita dengarkan tentang keseharian kita. Kita dengarkan tema kita kepada Tuhan. Mengejar hadir Tuhan. Itu membuat kami senang.
Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, Allah yang hidup, junjungan kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau sangat baik buat kami. Kami sungguh siap untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Urapilah kami semua, secara khusus hamba. Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Hamba sangat terbatas, lemah, dan tidak berdaya dan hina adanya. Hanya Tuhan yang dapat berkata-kata, Roh Tuhan yang berbicara kepada umat Tuhan, dan seluruh umat Tuhan dapat mengerti firman ini dan menjadi pelaku dari firman ini. Segala kuasa iblis yang coba mengganggu selama pemberitaan ini kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semua kami, memberkati fasilitas yang kami gunakan, dimanapun saudara kami yang mengikuti ibadah ini. Tuhan menyertai dan memberkati. Hamba mohon berkat Tuhan, tuntunan Tuhan dalam pemberitaan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan sebab kasih dan kuasa Tuhan sungguh nyata dan sempurna dalam hidup kita. Kita melihat peristiwa dan keajaiban Tuhan yang luar biasa menolong jemaat Tuhan. Tuhan membebaskan kita, melepaskan kita dari ancaman-ancaman yang coba mengancam hidup kita. Dan marilah kita hidup dalam kasih. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12, hanya satu ayat saya akan baca firman ini buat kita. Roma pasal 12 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sungguh bersyukur karena perkenanan Tuhanlah yang membuat kita hidup dan menikmati sukacita hari ini. Tema firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini yaitu hidup dalam kasih. Setelah kita memiliki pengharapan dan menikmati pengharapan di dalam Yesus Kristus dan menikmati keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, hendaknya kita hidup di dalam kasih. Sekali lagi, kita harus hidup di dalam kasih. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya tidak bisa hidup sendirian. Sekali lagi, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendirian, tidak bisa hidup tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Karena kita manusia, makhluk sosial. Seorang akan menikmati dan menjalani hidupnya sebagai manusia yang wajar jika ia memiliki hubungan dengan orang lain. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Tetapi jika ada manusia yang tidak bisa hidup, atau manusia yang hidup tanpa orang lain, itulah bukan manusia yang sejati. Hidup dan melayani dengan kasih yang tulus, itulah yang harus lahir dari hati kita, yang membuktikan kita hidup di dalam kasih. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih agape, kasih Allah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, harus memiliki kasih. Untuk mengukur bahwa kita hidup di dalam kasih, kita harus punya tolak ukurnya. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengungkapkan kepada kita bagaimana cara kita menjalani hidup di dalam kasih itu. Sekali lagi, bagaimana caranya menjalani hidup dalam kasih itu sendiri.
Ayat yang ke-12 mengungkapkan kepada kita tentang bagaimana cara menjalani hidup dalam kasih. Yang pertama itu harus bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Mengapa kita ini perlu bersukacita dalam pengharapan? Karena sesungguhnya kita manusia yang sudah percaya kepada Yesus sesungguhnya memiliki harapan yang sungguh ada. Pertanyaan bagi kita, mengapa di dalam Yesus itu memiliki pengharapan yang sungguh ada? Bukankah di luar Yesus juga memiliki pengharapan? Tidak, saudara. Di luar Yesus Kristus itu tidak ada pengharapan. Kalaupun ada pengharapan, itu hanyalah harapan yang semu, harapan yang sia-sia, dan tidak akan menikmati janji-janji berkat. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus bersukacita dalam pengharapan, membuktikan bahwa kita menjalani hidup di dalam kasih. Apa yang dimaksudkan dengan bersukacita? Bersukacita itu dari bahasa aslinya adalah kairantes. Kairantes dari Kairo. Artinya adalah bersukacita, salam dan memberi salam. Cara mempraktekkan hidup bersukacita itu, kita harus saling memberi salam hormat, saling mengasihi satu sama lain. Sedangkan pengharapan LPD dari elpis, artinya adalah harapan berarti sesuatu keyakinan. Yang kedua, apa yang diharapkan atau alasan untuk berharap, itu yang disebut dengan pengharapan. Jikalau demikian, saudara-saudara, bersukacita dalam pengharapan artinya hidup atau orang yang bersukacita dalam pengharapan artinya adanya sukacita dalam segala hal, dalam segala sesuatu, berdiri teguh di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh dalam dan bersukacita, berbuah serta bertahan sampai pada kesudahan zaman. Itu artinya bersukacita dalam pengharapan. Sekali lagi saya ulangi, bersukacita dalam pengharapan artinya adanya sukacita dalam segala hal dan dalam segala sesuatu, berdiri teguh di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah serta bertahan sampai pada kesudahan zaman. Itu artinya bersukacita dalam pengharapan. Sebagai orang yang memiliki kasih dan hidup di dalam kasih, kita harus memiliki sukacita di dalam pengharapan. Mengapa kita yang bersukacita dalam pengharapan? Karena sesungguhnya hidup di dalam dunia ini, perjalanan hidup kita setiap hari, ada tantangan, ada duka cita, ada tekanan-tekanan yang membuat hidup kita ini tidak bersukacita. Dan semua kondisi yang kita alami, semuanya menekan, membuat kita tidak bersukacita. Hanya orang yang hidup dalam pengharapan yang bisa bersukacita, karena pengharapan kita di dalam Yesus sungguh-sungguh ada, dan pengharapan kita di dalam Yesus tidak sia-sia. Pengharapan yang tidak sia-sia, pengharapan yang sungguh ada, itulah yang membuat kita bersukacita saat menghadapi tekanan hidup, saat menghadapi cobaan, saat menghadapi tantangan, saat menghadapi kesulitan hidup. Kita tetap bersukacita karena kita punya pengharapan. Itulah orang yang memiliki kasih, karena dia senantiasa bersukacita dalam pengharapan. Kalau kita tidak bersukacita dalam pengharapan, hidup ini tidak akan bersukacita, karena tidak ada pengharapan. Sedangkan yang kita jalani setiap hari, sungguh hal-hal
hal yang menekan, membuat hidup kita ini tertekan dan tidak punya pengharapan. Oleh karena itu saudara, sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, engkau berhak memiliki sukacita di dalam pengharapan. Pengharapanmu itulah yang membuat engkau bersukacita hari ini. Saya secara pribadi merasa sukacita walaupun banyak tantangan, rintangan, kesulitan ini, tetapi saya tetap punya pengharapan. Pengharapan itulah yang membuat saya bersukacita dan bisa maju terus dalam hidup ini. Corona boleh ada, penyakit yang lain boleh ada, kesulitan hidup boleh ada, tetapi pengharapan di dalam Yesus, janji penyertaan Tuhan, janji kelepasan, janji pembebasan di dalam Yesus Kristus itu sungguh ada. Itu yang membuat kita bersukacita. Yang kedua saudara, bagaimana cara menjalani hidup dalam kasih? Yang pertama tadi bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, bersabarlah dalam kesesakan. Saat ini kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saya berulang kali menjelaskan bahwa kasih karunia Tuhan tidak meniadakan tantangan dan kesulitan hidup, tetapi memampukan kita menghadapi tantangan hidup agar kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Hari ini yang kedua, bagaimana cara menjalani hidup di dalam kasih? Kita harus sabar dalam kesesakan. Karena kesesakan hidup itu selalu ada. Mari kita lihat, apa itu sabar? Sabar itu adalah hupomenontes. Hupomenontes dari hupomeno. Artinya, kita itu harus tinggal, kita itu harus bertahan, kita harus menanggung, kita harus tetap. Itu arti bersabar. Saat menghadapi kesesakan, kita harus tinggal dan tidak boleh lari dari kenyataan. Saat kita menghadapi kesesakan hidup, kita harus bertahan menghadapi semuanya, dan kita harus menanggungnya, dan kita harus tetap di dalamnya. Karena kesesakan, cobaan hidup itu Tuhan ubah menjadi ujian, dan ujian itu melahirkan kualitas iman yang sangat berkualitas. Sedangkan kesesakan itu adalah telipse dari telipsis. Sekali lagi, kesesakan menggunakan kata telipse dari telipsis, artinya penindasan, kesusahan. Wow, kita harus diminta untuk sabar menghadapi penindasan, menghadapi kesusahan. Artinya, penindasan itu akan selalu ada. Kesusahan itu dalam hidup ini akan selalu ada. Sebagai orang yang hidup di dalam kasih, kita harus bersabar dalam kesesakan, dalam penindasan, dalam kesusahan. Apa itu arti sabar dalam kesesakan? Saya artikannya, sabar dalam kesesakan artinya ketika sedang dalam masalah, ketika sedang dalam kesulitan, ketika sedang dalam tantangan atau beban hidup, kita tidak lagi bersungut-sungut atau mengeluh, namun kita selalu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Itu artinya sabar dalam kesesakan. Saya ulang, sabar dalam kesesakan artinya ketika sedang dalam masalah, ketika sedang dalam kesulitan, ketika sedang dalam beban hidup, ketika sedang dalam kesesakan, kita tidak lagi bersungut-sungut atau mengeluh, namun kita selalu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Mengapa? Kita tidak bisa mengeluh, kita tidak bisa mengomel karena kesesakan-kesesakan ini. Sebagai orang
orang percaya yang hidup dalam kasih, kita harus sabar dalam kesesatan. Kesabaran itu teruji apabila ada kesesatan-kesesatan. Kita akan menjadi pemenang ketika kita sabar menghadapi. Orang sabar itu selalu ada jalan keluarnya. Orang sabar itu akan senantiasa melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Orang sabar itu akan meraih kemenangan. Orang sabar itu akan selalu menjadi pemenang. Itu sebabnya kita harus sabar. Saya punya pengalaman banyak tentang tidak sabar dan tentang sabar. Dulunya saya juga tidak sabar. Kadang juga akhir-akhir ini saya mengalami ketidaksabaran. Selalu ketidaksabaran itu berujung kepada masalah. Selalu ketidaksabaran itu menghantarkan kita pada sebuah ujung jalan yang punya masalah besar. Bukan menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah. Itu ketidaksabaran. Tetapi pada saat saya sabar, selalu kesabaran itu menuntun membawa kita kepada satu jalan yang berujung damai sejahtera. Saya mengalami itu. Sebagai orang percaya, dengan keberanian saya mengajak jemaat Tuhan untuk hidup sabar dalam kesesakan. Apapun kesesakan, apapun penindasan, apapun kesusahan dalam hidup ini, kita harus sabar. Sabar dalam segala sesuatu, itulah kasih. Hari ini, untuk membuktikan diri kita hidup dalam kasih, mari kita sabar dalam menghadapi kesesakan hidup. Akhir-akhir ini banyak kesesakan, hal-hal yang merisaukan kita, tetapi kesabaran itu selalu membawa kepada kemenangan. Mari kita sabar, kita akan menang. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara menjalani hidup dalam kasih? Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Kita harus bertekun dalam doa. Bertekunlah artinya bertekun, mendampingi, melayani, berada di samping, menyediakan, memakai banyak waktu. Itu bertekun. Dari kata proskaterontes. Sekali lagi, proskaterontes dari kata proskaterio. Arti proskaterontes ini adalah bertekun, mendampingi, melayani di samping, menyediakan, memakai banyak waktu. Sedangkan doa, bertekun dalam doa, doa itu adalah doa, berdoa, dan juga tempat berdoa. Artinya hidup kita ini adalah tempat berdoa, bait suci Allah yang tempat berdoanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bertekun dalam doa artinya karena doa membuat kita lebih kuat dan lebih siap dalam menghadapi berbagai persoalan, kita harus bertekun. Itu artinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, doa adalah napas kehidupan rohani kita. Sedangkan membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Makan dan napas tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu saudara, engkau harus menunjukkan bahwa engkau adalah pribadi yang hidup dalam kasih dengan cara bertekun dalam doa. Kalau engkau tidak bertekun dalam doa, maka engkau tidak dapat membuktikan diri sebagai orang yang hidup dalam kasih. Berdoa untuk diri kita, berdoa untuk orang lain, menjalin hubungan baik dengan Tuhan, berkomunikasi
berkomunikasi dengan Tuhan, bersahabat karib dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan. Itulah lewat doa. Kalau sedikit pun kita lalai di dalam doa, hidup kita sedang terancam. Karena tidak ada sesuatu yang dapat kita andalkan di dunia ini. Kekuatan, kehebatan, kedudukan, kekayaan tidak menjaga kedamaian hidup kita, keamanan hidup kita. Hanya di dalam Yesus Kristus yang membuat hidup kita ini aman tetap. Karena dalam Yesus Kristus hidup kita aman. Oleh karena itu saudara, yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini mari kita renungkan pribadi kita masing-masing. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang memiliki pengharapan, adakah kita hidup di dalam kasih? Untuk mengukur bahwa kita hidup di dalam kasih, bagaimana kita menjalani hidup kita di dalam kasih? Adakah kita bersukacita dalam pengharapan kita? Adakah kita sabar dalam kesesakan, sabar dalam penindasan, sabar dalam kesusahan hidup kita? Adakah kita seorang yang bertekun dalam doa? Kalau belum saudara, hari ini mari kita bersama-sama membuktikan diri kita hidup di dalam kasih dengan cara bersukacita dalam pengharapan. Tantangan hidup, kesulitan hidup, ancaman hidup tidak menghalangi kita bersukacita, karena kita punya pengharapan. Kesulitan-kesulitan hidup pasti akan datang mengganggu dan terus datang mencobai dan menguji kita. Marilah kita sabar dalam kesusahan. Sebagai orang yang hidup dalam kasih, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan bertekun dalam doa. Karena bertekun dalam doa membuat kita lebih kuat dan lebih siap dalam menghadapi segala dan berbagai-bagai persoalan. Karena semakin kita menjalani hidup kita di dalam Tuhan, semakin kita berkenan di hadapan Tuhan, semakin tantangan itu. Karena Yesus mengatakan, kamu akan disiksa, kamu akan dianiaya oleh karena nama. Semakin kita menggunakan nama Tuhan, semakin kita setia kepada Tuhan, semakin ada tantangan. Itu membuat kita semakin mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Sukacita itu akan tetap kita miliki. Demikianlah firman Tuhan buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena kebaikan dan anugerah. Kami baru saja belajar firman Tuhan yang mengajarkan kami hidup dalam kasih. Bagaimana kami menjalani hidup di dalam kasih? Kami harus bersukacita dalam pengharapan. Kami harus bersabar dalam kesesakan, dan kami harus tekun di dalam doa. Mampukanlah kami melakukan kebenaran itu ketika kebenaran yang disampaikan hari ini. Biarlah kami menjadi pelaku dari firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Niscaya kami akan menikmati sukacita dan damai sejahtera. Dengan pertolongan Tuhan, hamba memeteraikan firman Tuhan ini ke dalam hati umat, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita memberikan persembahan yang terbaik, persembahan yang sebenarnya Tuhan sudah persiapkan lebih dahulu ketika Dia memberkati kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dan menaikkan sebuah Allah sanggup, karena Allah yang berperkara menggantikan kita. Apakah kita jika kita kata Tuhan?
kembali menghampiri Tuhan di dalam doa kita bersama-sama. Saya pimpin kita. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kasih setia dan rahmat-Mu yang besar, kami semua hidup dalam kelimpahan Tuhan. Sungguh nyata dan sempurna kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini menjadi korban yang kudus berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan kembalikanlah berkat-berkat-Mu, janji-janji Tuhan kepada umat Tuhan. Mereka diberkati dengan berlimpah-limpah dalam usaha dan pekerjaan pada hari ini yang datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang berduka Tuhan hiburkan saat ini, yang mencari pekerjaan Tuhan menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, nyatalah kuasa-Mu dan Engkau nyatakan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati pemerintah agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan masyarakat dapat menikmati pelayanan dari pemerintah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Iman dan pengharapan kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Kami hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, dan kita akan kembali ke tugas dan pekerjaan kita pada minggu yang akan datang ini. Doa saya kepada saudara sekalian, Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan, sumber penghiburan, akan memberikan hikmat dan kekuatan kepada saudara sekalian. Oleh karena itu, taruhlah hidupmu, harapanmu kepada Tuhan Yesus saja, serta terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Roh dan jiwamu terpelihara dengan sempurna dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah perbendaharaan, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah semua yang kau usahakan, apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Sukacita sejahtera dan damai sejahtera menjadi bagianmu. Bapa hamba mengakhiri serta memeteraikan berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadat kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.